Perkenalkan, nama saya Gaziel Edward dengan NIM DBB118040. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas studio perancangan arsitektur 4 dengan tema rental office. Tujuan dirancangnya rental office ini dikarenakan Kota Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan dikarenakan adanya pembangunan sebagai ibu kota baru dari Indonesia. Akan ada banyak pembangunan di wilayah Kalimantan ini, salah satunya adalah rental office. Dengan nantinya ibu kota dipindah ke Kalimantan akan membuat banyak perusahaan akan membuat instansi atau membutuhkan kantor sebagai tempat bernaung dari perusahaan tersebut. Rental office ini diharapkan dapat menjadi sebuah tempat yang bisa dijadikan sebuah kantor bagi perusahaan yang akan beraktivitas atau berpusat di Kota Palangkaraya. Gedung ini dibangun sebagai bangunan masa tunggal bertingkat menengah, yaitu 6 lantai. Kemudian bahasan berlanjut ke program site dan juga data existing. Dalam pemilihan lokasi site ini, dapat dibilang lokasi site memiliki potensi yang cukup baik dikarenakan Kalimantan Tengah adalah area yang dapat dibagi menjadi 3, yaitu akses 2 jalur utilitas yang memadai, berada di daerah distrik yang mudah dijangkau, kontur tanah yang cenderung rata. Membahas data existing yang dapat dibahas yaitu lokasi site. Lokasi site berada di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 157.983 meter persegi. Lokasi pada rental office ini terletak di antara Jalan Trans Kalimantan dan juga Jalan Jilik Riwut yang bersebelahan juga dengan Jalan Antang. Pada sekitar site terdapat saluran air, jaringan listrik, dan jaringan telepon. Kondisi lalu lintas di site ini cenderung minim kemacetan. Dari mata angin yang menunjukkan utara itu mengarah ke Jalan Jilik Riwut atau lebih ke Toko Laris Jaya, dan ke arah timur Jalan Jilik Riwut atau Unity Palangkaraya. Kemudian arah selatan itu mengarah ke Jalan Antang atau Rumah Makan Ratu Boga. Lalu ke arah barat lebih mengarah ke Jalan Tekukur atau Jalan Antang. Kelebihan dari site ini yaitu lokasi mudah dijangkau, lalu lintas yang minim kemacetan, tersedia saluran air, jaringan listrik, dan telepon. Kemudian lokasi yang terletak cukup strategis. Masuk ke dalam program site, analisa GSB digunakan untuk mengontrol konfigurasi bangunan di dalam kawasan perencanaan, diukur dari as jalan bangunan yang berada di depan sedangkan garis sempadan samping bangunan ditetapkan berdasarkan aksesibilitas evakuasi kebakaran atau 2,5 meter dari porsi kiri dan kanan bangunan. Kemudian KDB atau koefisien dasar bangunan merupakan ketentuan untuk mengatur besaran maksimum luas bidang dasar massa bangunan yang boleh menutup lahan dan dihitung berdasarkan rasio antara luas dasar bangunan yang menutup tapak dengan luas lahan yang tersedia. Berikut adalah data site yang saya dapat. Kontur dari tanah itu adalah kurang dari 5% kemiringannya. Kemudian pengaringan itu 2 meter terbuka. Media jalan 1,5 meter sampai 2 meter. Jenis tanah adalah gambut dan GSB-nya adalah Jalan Trans Kalimantan sepanjang 10 meter. Kemudian Jalan Antang 7 meter. KDB-nya 40%. Perhitungan luas tapak kali KDB 40%. Dan hasil yang didapat adalah 1.509 meter persegi. Kemudian masuk ke bagian denah. Berikut adalah denah basement. Pada bangunan, denah ini memiliki panjang sebesar 45 meter dan juga lebar sebesar 36 meter. Pada bagian tengah bangunan terdapat core yang berisikan lift, AHU, kemudian toilet wanita dan toilet pria, ruang mekanikal elektrikal, serta juga tangga darurat. Kemudian masuk pada lantai dasar. Pada lantai dasar terdapat ruang pemasaran, bank, ATM, resepsionis, minimarket, kafe, restoran, ATM, BNI BCA. Terdapat juga locker room, ruang OB, ruang CCTV,
ruang rest area, ruang mekanikal juga, dan ruang pengelola. Pada lantai dasar ini juga dimaksudkan untuk beberapa ruang backup agar sesuatu yang tidak diinginkan dapat ditanggulangi dengan baik. Kafe atau restoran pada bangunan ini dimaksudkan agar sebagai menjadi kantin bersama dari pekerja kantoran pada rental office ini. Kemudian masuk ke denah unit perkantoran. Denah lantai 1 sampai 6 adalah denah untuk unit perkantoran, sehingga banyak kesamaan dari denah-denah tersebut. Dapat dijelaskan dengan salah satunya denah yang terdapat di lantai 2 ini. Di dalam denah ini terdapat 3 jenis kantor. Kantor pertama, kantor kedua, dan kantor ketiga. Kemudian dapat dijelaskan di lantai berikutnya terdapat ruang meeting dan juga ruang tamu serta ruang office boy. Kemudian terdapat juga ruang bersama. Kantor ini memiliki ketinggian hingga 28 meter dengan tinggi setiap selisih lantainya yaitu 4 meter per lantai. Kemudian masuk ke denah top floor. Berikut adalah denah top floor yang dapat disajikan. Kemudian masuk ke dalam detail khusus sistem struktur. Di sini saya menggunakan detail sambungan plat lantai kalung balok seperti gambar berikut. Kemudian juga pondasi tiang panjang dengan tinggi sepanjang 10 meter. Pondasi tiang panjang ini dimaksudkan agar bangunan menjadi kokoh sehingga aman saat gempa dan kejadian alam lainnya yang tidak terduga. Kemudian masuk ke dalam detail perspektif interior. Berikut adalah interior dari ruang meeting di HQ rental office. Berikut juga adalah perspektif eksterior dari HQ rental office. Kemudian masuk ke dalam potongan. Berikut adalah potongan dari bangunan rental office ini. Berikut adalah potongan melintang. Dan ini adalah potongan membujur dari bangunan rental office ini. Lalu masuk ke maket presentasi.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau lainnya. Terima kasih.